Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai soal-soal terbaru SJT dan PJK. Sebelum menuju ke soal yang pertama, teman-teman diharapkan bisa komen, share, like, dan subscribe agar channel kami terus berkembang dan selalu mengupdate soal-soal dan pembahasannya di bimbelbelajar.com. Oke, kita ke soal yang pertama. Anda menggunakan satu metode mengajar yang paling menarik. Menurut Anda selama satu semester, A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju. Jadi ini ada metode mengajar seperti mode pembelajaran atau karakteristiknya. Nah, menurut teman-teman, dalam metode mengajar atau pembelajaran itu ditentukan oleh apa? Apakah jawabannya sangat setuju atau tidak setuju ya teman-teman? Bisa dikomen di bawah agar nanti dibahas di komen, oke? Yang kepo sama jawaban dan pembahasannya. Oke, kita let's go ke soal yang kedua. Anda menggunakan profil siswa sebagai latar belakang penyusunan RPP modul ajar kurikulum Merdeka. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju. Jadi di dalam penggunaan modul ajar itu ada yang namanya karakteristik peserta didik. Nah, kita sebagai guru harus mengetahui apa saja gaya belajar, keberminatan belajar, potensinya, dan banyak yang harus kita pahami mengenai siswa dengan latar belakangnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A, sangat setuju. Let's go, kita ke soal yang nomor 3. Andi diutus oleh pimpinan kantor bertugas ke sebuah daerah yang tidak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang memadai. Dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberi tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan khusus. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu penting, ID desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kita bahas soalnya mulai dari opsi yang D ya teman-teman, yang dimana ada kalimat belum terlalu bermanfaat IT. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Lalu untuk yang selanjutnya ada opsi yang C, membangun infrastruktur. Nah, sedangkan di sini belum adanya teknologi dan pelatihan khusus. Jadi sebelum adanya membangun infrastruktur ini adalah proses yang sangat panjang. Jadi kita harus membangun kesadaran terlebih dahulu mengenai pentingnya teknologi itu apa dalam masyarakat, seperti kemudahan informasi, mungkin bisa melakukan promosi UMKM. Nah, itu yang harus kita tekankan, yaitu mengedukasi dan memberikan informasi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kalau yang B ini salah karena ada kalimat meskipun masyarakat masih
bingung. Jadi harus tetap adanya edukasi terlebih dahulu agar masyarakat paham apa pentingnya dari teknologi. Oke, soal selanjutnya. Soal yang keempat, ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapatkan dua rekan kerja Anda sedang bermesraan, padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan satu kantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimnya ke bagian kepegawaian. B. Mendokumentasikan dan menyebarkan di grup WhatsApp kantor. C. Menghampiri dan menegur mereka. D. Biarkan saja, itu bukan urusan saya. Jadi untuk yang D berarti kita acuh tak acuh ya teman-teman. Kalau untuk yang A dan B ini terlalu menyudutkan ya. Jadi kita harus tetap menegur terlebih dahulu, baru nanti ada tindakan lanjutan gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Untuk A dan B, apalagi menyebarkan di grup WhatsApp kantor ini kurang sopan ya. Tidak sopan ya teman-teman. Harus tetap ada privasi. Oke. Selanjutnya, soal yang kelima, Iqbal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari, tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi Iqbal, teman Anda, sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda: A. Diam saja karena itu urusan Anda. B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkan ke bagian pelayanan. C. Menenangkan ibu itu. D. Menenangkan ibu itu lalu mengucapkan apa yang dilakukannya menyakiti teman Anda. Jadi kita di dalam kondisi seperti ini, kita harus berkepala dingin dan tetap melayani ibu tersebut ya, karena dia datang untuk melakukan suatu hal ya di pelayanan publik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkan ke bagian pelayanan agar masalah bisa teratasi. Kalau kita mengucapkan apa yang dilakukannya menyakiti teman, ini malah nanti ibu itu malah marah-marah lagi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, soal selanjutnya, soal yang keenam. Dalam suatu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan. Yang Anda lakukan: A. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa Andi. B. Mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Andi. C. Bersama-sama dengan tim menemui pembimbing untuk meminta koordinator diganti saja. D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Oh iya ya, untuk melanjutkan pembahasan, sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe di channel bimbelbelajar.com agar channel kami tetap memberikan pembahasan setiap harinya dan memberikan informasi terbaru mengenai dunia pendidikan ya. Oke, kita lanjut di pembahasan soal yang keenam. Ya, ini jadi Andi ditunjuk menjadi koordinator, tetapi teman-teman dan kita belum mengetahui ya, dan tidak merasa mampu kalau Andi itu bisa. Jadi, bagaimana? Kalau mengadakan, mulai dari opsi yang A, mengadakan pekerjaan tanpa Andi ini kurang tepat ya teman-teman. Lalu mengajukan diri sebagai koordinator tim itu juga kurang tepat. Kita harus tetap mensupport teman kita. Lalu yang C, bersama dengan tim mantim menemui pembimbing. Nah, ini sama ya, opsi B dan C. Jadi jawaban yang tepat adalah kita tetap menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Soal selanjutnya, Siska adalah siswa kelas 6 yang paling pandai di kelas Anda dan pada suatu hari mengalami kecelakaan, sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Tindakan Anda sebagai guru kelas adalah mengajak siswa yang satu kelas dengan Siska untuk A. Berempati semoga Siska cepat sembuh. B. Menjenguk Siska di rumahnya ketika sakit. C. Memberi nasihat agar Siska semangat belajar.
D. Mendoakan dan mengajak Siska segera masuk ke sekolah. Jadi kita harus mencari jawaban yang paling peduli ya dalam opsi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berempati. Ini berempati saja tanpa memberi dukungan kepada Siska. Lalu opsi yang B. Mengajak Siska segera masuk sekolah padahal baru kecelakaan ya. Jadi yang kurang tepat ya opsi yang D. Sama dengan C, semangat belajar sedangkan Siska sedang sakit ya. Jadi antara A dan B yang menunjukkan sikap yang paling peduli adalah menjenguk Siska di rumahnya ketika sakit. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, soal selanjutnya, soal ke-8. Suatu hari, orang tua siswa yang rumah tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Memberi pengumuman agar para siswa memberi donasi temannya sebagai empati. B. Melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa. C. Memberi donasi yang dititipkan pada ketua kelas karena rumahnya berdekatan satu wilayah. D. Melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa dan memberikan donasi yang terkumpul. Jadi bagaimana menurut dari teman-teman semua? Kita permasalahannya ini adalah orang tua siswa meninggal tapi rumahnya jauh. Sebagai wali kelas kita mulai dari opsi yang A, memberi pengumuman agar para siswa memberi donasi temannya. Ya ini tetapi belum ada upaya untuk menjenguk bersama. Jadi opsi yang A kurang tepat. Lalu melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa. Nah ini jawaban yang tepat. Ya karena rumahnya jauh. Ya jadi hanya beberapa guru saja atau tim guru yang menjenguk. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Memberi donasi yang dititipkan pada ketua kelas. Nah, ini hanya donasi saja, tidak ada kunjungan untuk menyampaikan belasungkawa. Ini sama. Dan D ini perwakilan siswa ini kasihan, sedangkan rumahnya jauh. Jadi opsi yang D kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa. Soal yang ke-9, Anda mendapatkan tugas mengajar pelajaran tambahan atau les setelah jam sekolah bersama guru lain secara bersama di dua kelas paralel. Suatu hari, teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan kejadiannya kepada kepala sekolah agar mendapatkan perhatian. B. Meminta siswa kelas satunya untuk belajar mandiri sampai waktu pelajaran selesai. C. Melakukan pembelajaran kelas rangkap meskipun secara bergantian. D. Menginformasikan kelas satunya bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. Jadi ini adalah ada tambahan, tetapi teman Anda tidak hadir. Jadi Anda dipaksa untuk diminta ya, bukan dipaksa untuk mengisi mungkin ya. Dan ada permasalahan temannya tidak bisa hadir. Nah, kita sebagai guru bagaimana? Melaporkan kejadian kepada kepala sekolah agar mendapatkan perhatian. Kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawabannya kurang tepat. Lalu meminta siswa kelas satunya untuk belajar mandiri. Ini malah nanti ramai ya teman-teman. Siswanya kurang kondusif. Untuk yang jawaban yang tepat adalah C. Jadi kita mengisi kelas tersebut. Ini juga sama, hanya menginformasikan kelas nanti siswanya malah rame. Gitu ya teman-teman. Oke, soal terakhir. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pembelajaran saat sembuh dan kembali ke sekolah. Sebagai wali kelas yang Anda lakukan adalah A. Memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengajar ketinggalannya. B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. D. Menyarankan untuk mengikuti les atau pelajaran privat tambahan di luar jam sekolah. Jadi sebagai wali kelas,
Yang Anda lakukan adalah ya tetap. Oke, kita bahas materi opsi A, memberi materi pembelajaran ketika mengajar ketertinggalannya. Jawaban yang tepat ya teman-teman. Ya, kita analisis jawaban yang lain, meminta teman yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. Ini jadi kita sebagai guru kurang solutif ya. Lalu yang menyarankan untuk belajar kelompok, jangan ini sakit ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa memberikan materi untuk dibaca. Kalau untuk belajar kelompok dan meminta temannya nih, berarti siswa ini sedang sakit harus menyesuaikan dengan temannya. Dan menyarankan untuk mengikuti les ini juga kurang tepat karena siswanya sedang sakit dan dirawat inap. Jadi belajarnya di sela-sela waktu ketika siswa tersebut merasa baikan. Oke. Jadi jawabannya yang tepat adalah A, memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengajar ketertinggalannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kami dan jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe di channel bimbelbelajar.com agar kami selalu bisa men-share soal-soal terbaru dan informasi terbaru mengenai dunia pendidikan. Terima kasih.